Semeton, ada yang bertanya begini Semeton, kok pemangku tidak boleh menyusun nak mati, negara nak mati, dan ke rumah orang mati? Kalau sulinggih datang ke rumah orang mati kok boleh? Ya begini ya, pemangku penyungsung pura, okay? Pura dan kayangan, kayangan jagat, okay? Kayangan 3. Berarti kalau sudah ada pemangku pedasaran, sudah nyungsung sebuah pura, perputaran elektron Parama Atma dewa yang melinggih di pura itu dipikul oleh pemangkunya. Karena manusia biasa tidak bisa memikul perputaran elektron Parama Atma dewa di langit. Pemangku itulah yang memikul. Kalau pemangku bergurun-gurun, yaitu spiritual dari Griya Walaka, atau pemangku merejepati, dia menguasai yaitu aji kotomah, aji penungsangan. Itu boleh dia. Kenapa dia boleh? Karena dia tidak menjaga perputaran elektron Parama Atma di dewa yang dia sungsung. Karena dia hanya mawinten sebagai pemangku, belajar memandra, belajar ngeleneng. Dia tidak menjaga perputaran elektron Parama Atma dewa yang ada di puranya. Pun kenapa Sulinggih gak apa-apa dia ke rumah orang mati? Sulinggih kan muput. Sulinggih itu adalah ngelinggihin dewa di saat dia muput, tidak menjaga perputaran elektron Parama Atma yang dewa yang ada di pura. Beliau hanya dari Griya. Beliau menghantarkan roh, menurunkan dewa, menghantarkan roh dan membersihkan. Itu memang tugas beliau. Beliau tidak menjaga perputaran elektron Parama Atma dewa yang berada di pura itu. Pemangku yang ada di pura itu, jiwanya itu Atman dibagi 2. Pecahannya ini jiwa Atman dan Parama Atma, yaitu Purusa Prakrti modelnya, tanpa batas. Miliaran jumlahnya prakrti yang ada di sana, Parama Atma yang berdapat perputaran elektron yang ada di langit. Itu yang dia jaga setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, dan bertahun-tahun. Dia kalau dikotori, dia kan harus nyepuh lagi. Nyepuh kan butuh proses lama. Sedangkan dia dalam setiap menit, setiap detik itu harus memutar roh dewa manusia. Nah sekarang kalau dia tidak memutar roh dewa manusia yang berada di tubuhnya, yang ada jiwa, dia tidak akan bisa menyelamatkan umat. Maka kalau pemangku itu kotor, kalau pemangku itu regad, kalau pemangku itu letak, pasti wogumi, pasti meletus gunungan. Jangan ini kehancuran kehendak Tuhan berarti Anda hanya berdasarkan kitab aja, hanya berdasarkan teologi mitologi aja. Kalau Anda mengatakan bencana itu disebabkan dari Tuhan, Tuhan itu tidak berbuat kehancuran. Dewa itu gak berbuat keburukan. Manusia itulah yang memvibrasikan energi bencana. Manusia itulah memvibrasikan energi kehancuran. Karena perputaran elektron Parama Atma yang berada di langit tidak seimbang dalam tubuhnya, itulah terjadi hancur. Jangan dikit-dikit kitab. Ada dresta, ada perbah yaitu kesadaran, ada sastra. Sastra yang di Bali dibawa ke Pulau Jawa sama. Sastra di Pulau Jawa dibawa ke NTT sama. Tapi perbah dresta yang ada di Denpasar dibawa Denpasar sebelahnya tidak sama. Itu yang harus mengerti. Jangan diegokan dengan berdasarkan kitabnya sudah paten. Belum tentu orang bisa membuktikan kebenaran. Kalau Anda bisa membuktikan kebenarannya, silahkan, tapi buktikan. Bagaimana perputaran elektron Parama Atma itu menunggal sama tubuhnya pemangku? Gimana ciri-cirinya?
biar tahu itu. Karena pemangku sangat memegang peranan itu menjaga kestabilan bumi. Kalau pemangku lagi diajak mikul mayat, diajak menyusun mayat, terus dia harus berhenti 3 hari lagi menyepuh. Orang mati itu kan turun tingkatan perputaran elemennya. Begitu manusia mati, dia akan runtuh. Misalnya dia di saat dia masih hidup, dia berada di kekayaan aja, nyari makan, pokoknya yang palsu pokoknya. Begitu dia menjelang kematian, dari teriak runtuh dia ke namu. Itu tingkatannya 108 tuh. Begitu dia turun di namu mati dia. Sekarang pemangku berada misalnya di tingkatan lautan tanpa tepi, dia di dalam kayangan. Datang dia ke sana nengok. Dong, segeruntuh dewa yang dia putarkan perputaran elektron paramatmanya, pecahan atman yang berada di sini, juatman dan paramatmanya. Setelah runtuh kan tertarik dia oleh namu. Pemangku berdepati itu tingkatan di namu. Itu memang benang dia harus menguasai aji ketomah, aji penungsangan. Tidak semua sama. Kalau semua disamakan, pemangku yang ngerajakan bumi lensing ya ke kumah nak mati, penyamu berayani singida. Dia harus menjaga perasaan orang. Dia harus datang ke rumah orang mati itu. Orang mati rohnya itu kan runtuh lagi. Dari namu-namu itu kan runtuh ke dasar, dia sulit dia akan bisa naik itu walaupun sudah diaben, kecuali dia ngendak lingeh. Bisa nggak dia ngendak lingeh setelah itu? 38 tahun nggak bisa ngendak lingeh. Sampai 70 tahun nggak bisa ngendak lingeh. Gimana perputaran elektron? Bingung leluhur di sana tuh. Kalau belum ngendak lingeh, kalau nggak dijaga kesucian pura, kalau nggak dijaga kesucian merajanya, itu bingung, berputar bingung. Itu bukan tenang apa di sana, bingung. Saya sering menghadapi roh kok. Bingung dia duluan, balapan dia mau naik, balapan dia naik. Ayo, siapa bisa merasakan roh begitu? Makanya kenali dirinya, kembali ke jati dirinya, biar mengenali Tuhannya, biar melihat kesengsaraan sinar suci tingkatannya yang miliaran jumlahnya, biar tahu. Kalau matinya misalnya, memang semua orang akan mati kembali ke Brahman, tapi Brahman tingkatan mana? Apakah tingkatan yang namu? Apakah Brahman tingkatan di Teriat? Kalau Brahman yang tingkatannya menatu Sang Yang Widi itu di Big Bang, di inti atom bumi itu, manusia hiduplah yang mengantarkan ke sana. Begitu orang mati, pemangkulah yang mengantarkan tingkatannya itu. Nah, itulah tujuannya kita menjaga pemangku. Setelah kita nangkil ke pura, dia yang mengantarkan tingkatan roh kita, biar bisa naik, biar tidak runtuh. Misalnya nebusin, misalnya melakukan pengulapan, misalnya melakukan penyepuhan. Pemangku itu yang mengangkat perputaran elektron paramatma kita biar naik, biar gak runtuh sampai di bawah. Nanti matinya biar gak jadi binatang. Begitu matinya tuh jelas solahnya cara membunyikan kau. Itu mati nanti saya dibuat. Jelas solahnya nggak apa-apa. Ya sekarang ini oke, hidup hanya berapa tahun Anda bahagia. 20 tahun saja Anda bahagia. Ben 20 tahun Anda kegerga-geruguh. Ala jelas solah cara jicing berung. Kita sementara tahu ampura, karena Anda tidak berkesadaran, jadinya Anda hanya berdasarkan kitab. Kitabnya sudah bisa dibuktikan nggak? Maka saya bilang ada dresta, ada perbah kesadaran, ada sastra. Itu harus simbang tuh. Sastra di mana-mana sama. Tapi dresta dan kesadaran itu setiap desa sudah beda. Suksma.